Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Uriansyah dengan NIM 22011140108. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah, pengertian, tujuan, dan pengembangan materi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, sejarah mata pelajaran IPS atau yang sering disebut ilmu pengetahuan sosial. Nah, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring waktu. Pada awalnya, pendidikan sosial diarahkan untuk memahamkan siswa terhadap masyarakat dan lingkungannya. Di Indonesia, IPS masuk sebagai mata pelajaran pada tahun 1975 dengan kurikulum yang memadukan sejumlah disiplin ilmu termasuk sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, yang berikut adalah pengertian mata pelajaran IPS. Nah, IPS adalah mata pelajaran yang mengajarkan pemahaman tentang masyarakat, kebudayaan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Tujuan utamanya adalah membentuk siswa agar memiliki wawasan luas tentang dunia di sekitar mereka, serta mampu menganalisis, menyusun argumen, dan membuat keputusan yang terinformasi. Nah, yang berikut adalah tantangan dalam pengajaran mata pelajaran IPS. Yang pertama itu adalah integrasi disiplin ilmu. Nah, integrasi disiplin ilmu ini menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam satu mata pelajaran bisa menjadi tantangan karena perlu pendekatan yang tepat agar siswa yang melihat hubungan antar bidang tanpa kehilangan fokus. Yang kedua, keterkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, ini membuat pembelajaran IPS relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat merasakan manfaat dan relevan materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah pemahaman konsep. Nah, beberapa konsep dalam IPS seperti ekonomi makro atau teori sosiologi bisa sulit dipahami oleh siswa karena bersifat abstrak. Nah, di sini diperlukan metode pengajaran yang mempermudah pemahaman konsep tersebut. Nah, yang berikut di sini adalah penggunaan teknologi. Nah, pada penggunaan teknologi mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran IPS untuk memperkaya pengalaman siswa dan membantu mereka mengakses informasi secara efektif. Nah, yang kelima ada pemahaman perspektif lokal dan juga global. Nah, ini adalah menyajikan materi IPS dengan memperhatikan perspektif lokal siswa terhadap dinamika hubungan antar negara dan juga budaya. Nah, mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara guru, siswa, dan pihak terkait dalam pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran yang inovatif. Tujuan pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial ISD adalah mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa terkait dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama itu memahami lingkungan sosial. Nah, memahami lingkungan sosial ini membantu siswa memahami struktur masyarakat dan peran individu dalam lingkungan sosial mereka. Yang kedua, mengenal kebudayaan dan warisan bangsa. Nah, ini mengajarkan siswa mengenai keberagaman budaya, tradisi, dan sejarah lokal serta nasional. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan geografis. Nah, pada pengembangan keterampilan geografis ini menyediakan pengetahuan tentang geografi, termasuk pemahaman tentang peta, letak geografi, dan karakteristik fisik suatu daerah. Yang keempat itu memahami konsep ekonomi sederhana. Nah, pada yang keempat ini membekali siswa dengan dasar pemahaman tentang ekonomi termasuk konsep dasar seperti kebutuhan dan keinginan, produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Yang kelima, mengenal sistem pemerintahan. Nah, pada pengenalan sistem pemerintahan ini menyampaikan pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintahan baik tingkat lokal maupun nasional. Yang keenam, mengembangkan keterampilan penelitian. Nah, ini
memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan penelitian sederhana, termasuk observasi dan pengumpulan informasi. Yang ketujuh, mendorong kesadaran lingkungan. Nah, pada yang ketujuh ini mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan dan kesadaran terhadap lingkungan, termasuk peran siswa dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedelapan, membangun sikap kewarganegaraan yang baik. Nah, pada poin yang kedelapan ini menumbuhkan sikap kewarganegaraan yang baik seperti rasa cinta tanah air, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, pembelajaran IPS di SD bertujuan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa untuk lebih memahami dunia di sekitar mereka serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Itu adalah pengembangan materi pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial di SD. Nah, pada pengembangan perlu memperhatikan pendekatan yang sesuai dengan tingkatan perkembangan pemahaman siswa, konsep secara menyeluruh. Nah, berikut di sini adalah saya akan menjelaskan pengembangan dalam pembelajaran materi di SD. Yang pertama itu ada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pada ini itu adalah pahami standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Nah, pastikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang kedua di sini adalah pertimbangkan tingkat pengembangan siswa. Nah, pada yang kedua ini kita harus menyesuaikan materi dengan tingkat pengembangan kognitif dan emosi siswa di SD. Nah, gunakanlah pendekatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka juga. Yang ketiga itu pilih tema yang relevan dan juga menarik. Nah, tema atau topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa itu dapat meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman mereka. Yang keempat adalah kontekstualisasi materi. Nah, ini itu adalah menyisipkan konteks lokal atau kasus studi yang dapat membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Dan yang kelima di sini adalah menerapkan pendekatan interaktif. Nah, gunakanlah metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau kegiatan lapangan untuk merangsang partisipasi dan juga pemahaman aktif siswa. Yang keenam itu menyesuaikan dengan keterampilan hidup. Kita sebagai guru harus menghubungkan materi dengan keterampilan hidup sehari-hari seperti keterampilan penelitian, analisis informasi, dan juga pemecahan masalah. Yang ketujuh itu adalah menggunakan media pembelajaran yang variatif. Nah, manfaatkan berbagai media pembelajaran termasuk gambar, video, dan audio untuk memberikan variasi dalam penyampaian materi. Yang kedelapan di sini adalah integrasi nilai dan etika. Sertakanlah nilai-nilai sosial dan etika dalam materi pembelajaran untuk membantu siswa memahami positif dan perlakuan pertanggungjawaban. Nah, yang kesembilan itu adalah memberikan ruang untuk pertanyaan dan diskusi. Nah, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi itu akan membangun suasana pembelajaran menjadi pembelajaran menyenangkan dan juga inklusif. 10. Evaluasi dan revisi. Nah, lakukanlah evaluasi terhadap efektivitas media pembelajaran yang dilakukan, revisi jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari siswa dan juga hasil evaluasi. Nah, penting untuk mempertimbangkan karakteristik unik setiap kelas dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa di tingkat SD.